Ya, setelah absen 2 tahun akibat pandemi, peringatan HUT Jakarta pada tahun ini bisa dirayakan dengan meriah. Ya, di tengah euforianya, Jakarta ini justru menduduki peringkat 1 dunia polusi udara hingga heboh soal bapak politik identitas. Simak selengkapnya dalam diskusi bersama Skolastika Sylvia. Saya punya pantun nih, jalan-jalan ke Purwakarta jangan lupa beli rotan. Cakep. Selamat ulang tahun Kota Jakarta, hari ini Ibu Kota hajatan. Dan pastinya hajatannya makin meriah karena udah ada pelonggaran-pelonggaran di masa pandemi ini yang pastinya jadi kado tersendiri untuk warga Jakarta. Tapi masih banyak juga loh PR-nya. Apa aja? Yuk kita diskusi. Kado untuk warga spesial di hari ulang tahun Jakarta. Warga bisa naik MRT, LRT, dan bus Transjakarta gratis. Masuk Ancol juga loh. Gak cuma itu, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair yang absen selama 2 tahun karena pandemi, tahun ini pun kembali meramaikan rangkaian HUT DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di media sosialnya memamerkan potret pencapaian ibu kota. Mulai dari Jakarta International Stadium, ada sirkuit Formula E di Ancol, ada juga Tebet Eco Park yang walaupun saat ini masih ditutup sementara, dan kemudian kawasan Monas yang sudah selesai direvitalisasi. Pertanyaannya, benar nggak sih Jakarta seindah yang ditampilkan di media sosial? Kalau ada kepala-kepala daerah yang mampu, yang mumpuni gitu ya, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas birokrasinya sebagai roda pembangunan di daerah, lalu memandirikan masyarakatnya gitu kan, lalu bagaimana ekonomi itu bergerak sedemikian dinamis dan sebagainya, itu memang tugas pokok fungsinya gitu loh. Nah, kebetulan tugas pokok fungsi tadi itu diapresiasi, nah itu. Tapi nggak usah dibawa ke ranah politik lah. Kan juga mulai membanding-bandingkan gitu ya. Periode sekarang dengan yang lalu gitu. Atau dengan daerah lain dan sebagainya. Wajar kalau menurut saya. Dibanding-bandingkan itu di era demokrasi, di era kontestasi dalam pemilu itu wajar. Hanya kan masyarakat akan secara rasional, secara objektif juga akan mengakui gitu loh. Sisi buruk itu masih ke bawah. Yaitu hampir semuanya dijadikan komoditi politik. Jadi dipolitisasi semua. Ini yang membuat tidak sehat kehidupan kita. Jadi pemilu pilkada itu ada awal, ada akhir. Ketika sudah akhir, pelantikan fokus pada kerja. Jangan terus-menerus politisinya di kabinet, di Pemda, itu berkompetisi terus. Ini yang rugi rakyat. Gitu ya. Lebih besar lagi yang rugi adalah negara, bangsa, kan gitu. Peringkat tertinggi yang belakangan konsisten diraih Jakarta justru soal kota yang paling berpolusi sedunia. Jadi kabut yang belakangan kita lihat di langit ibu kota ini ternyata bukan kabut biasa, tapi adalah kabut polusi. Berdasarkan data yang dikeluarkan IQR, kualitas udara di Jakarta di hari ulang tahunnya mencapai 183 dengan partikel udara 23,5 kali di atas nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Artinya, gak sehat. Pemprovnya gimana? Saat ini lagi menyusun program Langit Biru, di antaranya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, uji emisi, dan memperbanyak ruang terbuka hijau. Bicara soal Jakarta, tentu nggak lepas dari sosok pemimpinnya yang belakangan lagi ramai jadi perbincangan warga Twitter adalah soal bapak politik identitas. Mengarah kedua nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan nama gubernur sebelumnya Basuki Cahayapurnama. Singkatnya sih, politik identitas ini adalah sebuah alat politik dari suatu kelompok, baik etnis, suku, budaya, agama yang digunakan untuk tujuan atau kepentingan tertentu. Terlepas dari siapapun sosok yang dimaksud, yang pasti mereka yang duduk di kursi DKI 1 ini akan selalu jadi sorotan. Karena nggak cuma jabatan yang prestis, tapi DKI 1 ini juga dianggap sebagai tiket untuk maju sebagai calon presiden, dipilih untuk ngisi kursi menteri sampai mengisi jabatan-jabatan strategis lainnya. Karena memang Jakarta itu menjadi barometer banyak hal ya.
baik itu bidang ekonomi, bidang pendidikan, industri, macam-macam itu seolah-olah perdagangan itu di Jakarta semua. Jadi barometer itu ada di Jakarta dan kebetulan Jakarta menjadi ibu kota gitu ya. Jadi kota dagang, kota bisnis, kota pendidikan jadi satu di sini. Sehingga siapapun yang berhasil ada di DKI Jakarta ini juga lompat untuk ikut dalam Pilpres itu rasanya tidak sulit lagi ya dari segi popularitas. Tentu tidak ada jaminan sama sekali gitu ya. Kalau sudah menjadi gubernur di DKI itu lalu serta-merta menjadi presiden di Republik Indonesia, tidak juga kan gitu. Cuman paling kurang yang bersangkutan itu sudah mulai dikenal gitu ya oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Jabatan gubernur akan selesai dalam hitungan bulan atau tepatnya Oktober tahun ini, akan digantikan oleh PJ gubernur yang diisi pejabat eselon 1. Belum ada nama. Yang justru masih jauh, pilkadanya atau pilgubnya tahun 2024 tapi sudah ramai diomongin. Bahkan sudah ada nama-nama yang dicanangkan untuk masuk ke dalam bursanya. Dari mulai wakil gubernur saat ini, Ahmad Riza Patria, sampai yang kemarin ke Hambalang. Dan langsung jadi perbincangan apakah kehadirannya ke kediaman Prabowo juga untuk sowan politik DKI 2024. Meski status ibu kota negara ini akan segera berpindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, namun rasanya masih belum ada yang bisa menggeser posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis, termasuk tempat yang prestis untuk berbagai kebijakan strategis dan hal-hal politis. Saya Sylvia, makasih sudah diskusi.